dia itu dipaksa untuk melakukan hubungan terlarang dengan 31 orang yang berbeda yang rata-rata terdiri dari para petinggi manajemennya dan agensi. Hello viewers, thank you so much for click this video. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sisi kelam dari Korean music. Oleh karena itu, tonton video ini sampai akhir dan please like, comment, share, and subscribe di channel agar saya itu lebih termotivasi untuk mengupload video lainnya. Oke? Baiklah, mari kita mulai membahas tentang Korean music. Jadi, oke viewers, menurut saya K-pop itu merupakan musik yang paling terkenal di dunia, right? Mungkin beberapa dari kalian atau mungkin kalian merupakan K-popers. Ya, menurut saya juga karena K-pop itu idolnya khususnya itu sangat tampan, cantik, menawan, keren, suaranya bagus. Pokoknya wow, amazing. Pokoknya mereka itu sangat perfect. Tapi pernahkah kalian berpikir di balik gemerlap dari kehidupan mereka atau mungkin style mereka ada hal-hal tersembunyi which is sisi kelam dari dunia K-pop? Apakah itu? Oleh karena itu, mari kita mulai membahas sisi gelap dari Korean music. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Nah, di dunia K-pop itu juga ada banyak terjadi pelecehan seksual. Mengapa? Karena untuk menembus label untuk masuk ke perusahaan hiburan, kerja keras dan dedikasi total saja tidaklah cukup, ya kan? Terutama bagi perempuan. Mereka juga harus berkencan dengan petinggi agensi atau investor yang biasanya berakhir menjadi hubungan diranjang. Sebagai contoh adalah Jang Ja-yeon yang merupakan aktris di serial drakor Boys Before Flower. Perlu kalian tahu bahwa Jang Ja-yeon itu nekat untuk mengakhiri hidupnya pada tahun 2009. Mengapa? Dikabarkan bahwa surat yang ia tulis sebelum dia bunuh diri, dia itu dipaksa untuk melakukan hubungan terlarang dengan 31 orang yang berbeda yang rata-rata terdiri dari para petinggi manajemennya dan agensi. Penyelidikan pun dilakukan terhadap beberapa lelaki bejat tersebut. Tapi perlu kalian tahu bahwa kasus ini tuh terhempas gitu, tidak ada tersangka. Mereka tidak tahu siapa pelaku dari penyebab bunuh dirinya si Jang Ja-yeon. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian pernah mendengar kasus ini? Atau kalian tahu? Please komen di bawah ya. Selanjutnya adalah kontrak yang sangat mengikat. Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa kontrak yang bahkan sudah berlaku sebelum mereka mulai dilatih. Kontrak seperti itu mengikat individu untuk tetap bersama label tertentu selama beberapa tahun. Oh my god, pokoknya dia itu dari latihan sampai atau mungkin sampai dia itu udah debut, dia itu masih dikontrak. Pokoknya beberapa tahun itu dia masih dikontrak, which is dia itu harus tetap bekerja selama kontrak yang masih dijalani. Sebagai contoh adalah Hanggeng apa Hanggeng? Nah, personel Super Junior yang juga mengakui kalau dirinya dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan. Belum lagi soal bagi hasil profit antara sang idol dan pihak agensi yang dianggap tidak adil dan tentunya akan sangat menyiksa jika durasi kontraknya itu berlangsung lama. Nah, terakhir jika ada aturan dalam kontrak yang tidak mereka patuhi, maka mereka akan mendapatkan penalti, juga denda, which is yang ngeluarin uang gitu ke manajemennya. Selanjutnya adalah sulitnya mendapat ruang privacy. Nah, ketika seorang idol, which is Korean idol itu tidak bisa menutupi privasinya karena banyak ada penguntit atau stalker dan juga ada paparazzi, which is ketika kamu ngapain gitu, mau ke kamar, fansmu itu tahu kalau kamu itu sedang ngapain, terus kalian mau take foto atau mungkin apa gitu, pokoknya kalian tuh selalu difoto, which is itu kalau di Korea namanya sasaeng. Apa kalian tahu sasaeng apa itu? Please komen di bawah ya. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi about sasaeng. Nah, penggemar gila yang punya kelakuan tak waras. Nah, daya tarik K-pop itu kan wow, amazing kan, karena ada idolnya yang
ganteng, cantik, menawan, jago nyanyi, ngedance, about everything, pokoknya sempurna gitu kan. Ada beberapa fans yang gila yang melakukan hal-hal yang tidak waras. Saya sayang fans secara harfiah itu penggemar private adalah kalangan perempuan berusia 13 tahun hingga 22 tahun yang terobsesi dengan idol favorit mereka. Sebagai contoh yaitu seorang fans yang pernah mengirim surat yang dibubuhi oleh darah kotor menstruasinya kepada Taeyeon ya, member 2PM. Lalu ada Yeochung, bener sih kalau ada pronunciation yang salah tolong di komen ya. Yang pernah dikonten oleh penggemarnya yang meretas masuk kamera CCTV kompleks parkiran apartemennya. Untuk yang lebih ekstrem gitu, ada juga penggemar yang sampai menduplikasi pintu apartemen idolnya dan meretas ponsel mereka untuk mencari tahu siapa sih idol ini yang sedang ditelepon, yang diajak SMS gitu. Ya pokoknya fans ini akan tahu. Crazy. Oke, selanjutnya yaitu harus melalui masa training yang sangat lama dan sangat melelahkan. Oh my god. Nah, pokoknya kalian harus tahu bahwa sebelum mereka itu debut, mereka itu akan dilatih latihan nyanyi, ngedance atau everything, so that mereka itu lebih jadi orang yang perfect. Industri K-pop adalah salah satu industri yang sangat-sangat ketat. Karena apa? Seorang trainee harus melalui tahap training yang panjang dan melelahkan. Jangka waktu trainingnya itu pun bervariasi, tapi rata-rata sekitar 4-5 tahun. Bahkan ada yang menjalani training itu selama 10 tahun, seperti Jihyun Twice yang sudah menjadi trainee JYP sejak masih berusia sangat belia. Selama masa training, para trainee mengikuti berbagai kelas. Trainee itu akan dilatih bagaimana ngedance, terus latihan vokal, ada juga kelas acting, kelas bahasa, termasuk kelas kepribadian. Semua itu dilakukan hanya untuk kesempurnaan seorang Korean idol. Nah, oleh karena itu support mereka ya, jangan dibully, jangan dijudge, bilang plastik ini itu. Lihatlah, untuk menjadi Korean idol itu membutuhkan proses yang sangat lama. Karena mereka itu harus latihan, terus harus diet ketat gitu. Oh my god. Mereka itu harus menghibur kalian hanya untuk kalian. Selain itu, ada beberapa kasus yang mana trainee itu gagal karena sudah beberapa tahun dia training gitu kan, latihan berbagai macam. Akhirnya dia itu tidak debut dan akhirnya dia down, terus mundurkan diri, dan akhirnya sia-sia semuanya. Yang terakhir adalah seorang Korean idol harus memiliki tubuh yang sempurna, harus diet ketat, dan juga yang terakhir adalah operasi plastik. Untuk menjadi Korean idol, kalian harus memiliki wajah yang cantik atau tampan, body yang seksi, juga suara yang bagus, jago ngedance, acting juga. Kalian juga harus memiliki knowledge about language, so that kamu itu akan terlihat sempurna di mata fans. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu adalah diet. Di K-pop itu diet itu adalah utama. Kalian harus memiliki body yang ramping untuk para gadis, body yang ya six pack gitu, ya lumayan six pack lah untuk para pria. Dan oleh karena itu kalian itu harus menjaga pola makan, juga harus berolahraga. Juga kalian itu tidak boleh gemuk. Selain itu, I think kalian semua viewers tahu kan bahwa di dunia K-pop itu operasi plastik itu adalah hal yang lumrah gitu kan. Karena orang itu bisa merubah wajahnya itu lebih jadi tirus, lebih mancung gitu kan, atau mungkin diblow-in lagi dikit, atau lebih apa gitu terlihat supaya mereka itu sempurna. That's why Korean adalah harus melakukan operasi plastik gitu. Tidak semua sih ini, tapi kebanyakan. Tapi nggak tahu juga, apakah kalian tahu siapa idol yang memiliki face itu natural, which is tidak melakukan operasi plastik? Please komen di bawah. Oke, sebagai contoh yaitu Momo Twice, yang saat diwawancarai dia itu mengatakan bahwa dia itu takut sekali tidak bangun. Karena dia itu tidak
tidak makan beberapa hari, which is dia itu melakukan diet yang sangat ketat sampai tubuhnya itu ramping, langsing, lancar. Oke viewers, itulah tadi beberapa dari sisi gelap Korean music, which is itu semua kan tidak semua yang sudah saya jelaskan ya. Mungkin kalian juga mempunyai idea about sisi gelap dari Korean music, please komen di bawah ya. Mungkin kalian yang merupakan K-popers ada di materi saya ini yang ada yang miss atau mungkin ada yang kurang, please komen di bawah ya, supaya saya itu bisa improve myself. Dan one thing that I want to you adalah please support para Korean idol atau semua idol, karena support, give, appreciate, and don't judge by its cover. Selain itu ada hal penting, don't forget to like, comment, share, and subscribe di channel agar saya itu lebih termotivasi untuk mengupload video lainnya, oke? Dan juga please komen ya jika ada saran atau apapun itu agar saya membahas tentang video selanjutnya, oke? Thank you so much for watching, arigatou gozaimasu, and bye!